Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Noiretbab. Selamat datang di channel Noiretbab. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena ini semua gratis. Biar aku semangat terus untuk bikin konten selanjutnya. By the way, semoga kalian puasanya lancar. Dan di konten aku kali ini spesial, aku akan bahas tentang pelarian dari rasa sakit. Siapa di sini lagi sakit hati? Atau lagi nggak tahu menyembuhkan luka hatinya gimana? Terus bisa move on dan gak ada beban perasaan, gak ada terbayang-bayang memori tentang dia, bener-bener bisa lepas dan ikhlas. Gimana caranya? Tonton videonya sampai selesai. Oke guys, menerima atau pelarian dari rasa sakit tuh beda gak sih? Sebenarnya beda ya. Kalau orang lagi ada di dalam situasi menahan rasa sakit untuk bisa menerima, itu kan pasti dia menahan dulu. Kalau dia ambiar, kalau dia over untuk ngeluarin semua rasa sakitnya, wah itu bisa nangis kenceng-kencengnya, bisa meluapkan ke siapa aja yang ada di kanan kiri dia, membabi buta emosinya. Tapi kita ada di lingkungan yang melihat bahwa perempuan tenang, perempuan tidak berisik itu adalah perempuan soleha, atau perempuan yang bisa mengatur emosinya. Tapi di balik itu semua, kita nggak akan pernah tahu seberapa besar sakit hati dan rasa kecewa yang diderita oleh perempuan itu. Karena kita nggak akan ada dan nggak akan pernah bisa ada di posisi dia gitu. Jadi cuma dia aja yang ngerasainnya. Nah, untuk kamu bisa menerima, itu kamu tahan dulu. Untuk nggak overload, untuk kamu benar-benar ngeluarinnya sekaligus gitu loh. Yang barbar. Sedikit demi sedikit mengeluarkan atau melampiaskan rasa sakit itu bisa kita atasi dengan hal-hal yang akan aku bahas ini ya. Tapi bukan berarti rasa sakitnya hilang, tapi setidaknya bisa membuat kamu lebih baik, bisa membuat kamu lebih tenang, dan bisa berpikir lebih realistis. Jadi kamu tidak termakan emosi, tidak membabi buta, jadi masih bisa berpikir tenang, masih bisa menahan walaupun bergejolak di hati kamu. Yang pertama itu adalah ketika kamu lagi ada dalam situasi emosional banget, lagi tahu nih, tiba-tiba tahu kamu gemeteran badan kamu gitu kan, terus kamu nggak tahu harus ngapain, ada kejadian yang bikin kamu sakit banget, terluka banget, dan kamu ngerasa kayak ini beneran gak sih, ini kenyataan gak sih, kok aku nggak nyangka ya bisa kayak gini kejadiannya. Pertama, kamu basuhi wajah, karena ketika orang lagi ada di dalam energi yang bener-bener emosional, itu panas, dalam arti di sini tuh sesek, di sini tuh kayak penuh banget di dada tuh, kayak bener-bener nggak bisa meluapkan, tapi di sini tuh kayak ketusuk-tusuk gitu. Yang pernah ada di dalam situasi ini pasti pernah ngerasain gimana dada itu bener-bener sesek banget. Ya udah, kita basuhi wajah. Kalau perlu kamu mandi, karena dengan kamu kena air, itu energi yang tadinya agak panas, emosi yang tadinya meningkat, itu berangsur-angsur akan menurun. Karena kamu e, bisa didinginkan oleh air gitu kan. Kamu ke kamar mandi, kamu basuh muka, atau kamu mandi, kamu wudhu untuk orang Islam, dengan media air kamu bisa lebih baik. Karena dengan kamu berwudhu atau kamu membasuh muka kamu ngerasa kayak oke, enjoy, uh, kamu benar-benar kayak bisa meresapi energi itu. Karena kan hantaman energi rasa kesel itu kayak duar gitu, kayak nggak ada aba-abanya, ya nggak sih, kayak kayak langsung kayak bener-bener dek gitu di hati tuh, nge ngapa nyelekit cenut gitu ya. Jadi medianya air. Kalau kamu lagi ada di jalan atau lagi di mana, beli aqua atau beli air mineral, kamu basuhin muka kamu, dan di situ kamu atur nafas kamu ya, pelan-pelan tapi pasti. Kamu atur nafas kamu sampai kamu benar-benar merasa oke, oke, I'm fine. Walaupun nggak fine banget gitu, tapi seenggaknya meredakan gitu kan, nggak terguncang banget jiwa kamu kan. Selanjutnya yang kedua, pelarian dari rasa sakit tuh silent is golden. Jadi diam adalah emas. Kenapa sih kita harus diam dalam situasi yang
lagi nggak stabil. Karena dengan diam kita menyelamatkan diri kita. Kalau kita berbicara, kalau kita oversharing di media sosial, itu akan membekas di ingatan orang-orang. Aku sering banget ya ketika aku lagi nggak baik-baik aja, kadang aku suka videoin muka aku kalau lagi nangis, tapi nggak aku sharing gitu, nggak aku share di medsos gitu kan. Pernah sih, tapi aku diingetin sama temenku bahwa lo tau nggak, kalau lo lagi sedih, kalau lo lagi terpuruk, orang tuh nggak ada yang peduli. Dan yang harus lo pikirin tuh gimana caranya lo bisa berdamai dan menerima keadaan yang sebenarnya orang tuh nggak usah tahu. Dunia nggak usah tahu kalau kamu tersakiti, justru akan jadi bahan omongan di belakang. Dan ketika kamu baik-baik aja, orang tuh kayak ngerasa, wah kelemahan cewek ini begini nih. Memang setiap manusia pasti ada kelemahannya, tapi nggak harus kita oversharing ke media sosial dengan pengen dibela, pengen validasi dari orang-orang kalau kita tuh korban gitu. Dan ketika kita diam, itu sudah pilihan yang tepat. Karena diam itu adalah emas ketika situasi lagi nggak stabil. Dan jarang loh ada cewek-cewek yang bisa diam. Kalau cowok-cowok terbiasa diam ya, tapi ada cowok juga yang barbar ya. Cowok-cowok yang agak-agak emosional temperamen itu kan dia langsung melampiaskan pada saat itu juga. Tapi kalau cewek-cewek yang barbar juga banyak. Tapi kita kan pengen belajar untuk jadi perempuan yang tenang, perempuan yang bisa belajar, yang bisa terus bertumbuh. Yaitu diam adalah solusi terbaik ketika kamu lagi dalam keadaan yang gak stabil. Yang ketiga, distract rasa sakit, pengalihan rasa sakit ya. Ketika orang lagi ngerasa sakit banget, itu sebenarnya di balik rasa sakitnya itu dia lagi menggebu-gebu, ada power, kekuatan yang kuat banget. Sampai kadang ada orang yang ketika dia lagi galau, yang negatif-negatifnya ya dia lampiasin dengan party, pulang subuh. Sebenarnya itu sangat apa ya, merugikan diri sendiri sih, karena kita harus begadang, harus minum kayak gitu, terus itu nyiksa banget. Setelah momen itu selesai, kita inget lagi. Gimana sih cara ngedistract rasa sakit tuh? Itu dengan menangis. Nggak peduli seberapa bengkak mata kamu ketika kamu lagi mengeluarkan air mata dan rasa sakit itu, kamu mengeluarkan pelan-pelan rasa kecewa kamu, rasa bener-bener kamu pengen nunjukin bahwa aku ini nggak kuat, aku ini terluka. Nggak apa-apa, nangis aja, nangis di kamar, peluk bantal, sampai kamu bilang sama diri kamu, pegang dada kamu, kamu kuat ya, kamu bisa jalanin ini. Karena kalau kamu nggak menangis, itu tuh energinya bakal ketumpuk. Kita boleh kok nangis, karena itu salah satu cara mengeluarkan emosi. Dan salah satu hal yang membuat kita bisa kuat, bisa survive setelah kita nangis. Dan tau gak sih, aku gak tahu ya, maksudnya setiap orang ketika nangis, maksudnya penjelasannya aku gak tahu detailnya gimana, tapi semua yang aku tanya ketika dia sudah selesai nangis, itu bakal ngantuk dan kamu tidur. Dan setelah kamu bangun tidur, badan kamu, mata kamu bengkak ya, tapi gak apa-apa, kamu lanjutin hidup kamu. Dan ketika keadaan sudah stabil, kamu bisa berpikir dengan jernih. Yang keempat, hubungi orang yang dapat dipercaya untuk dengerin curhat kamu. Gak semua orang yang kamu curhatin tuh bisa amanah. Dan gak semua orang ketika kamu datang, kamu curhat, ada gak solusinya? Ada gak sudut pandang yang dia kasih tentang apa masalah kamu? Datang ke orang yang ngerti, itu bisa membuat kamu punya pandangan lain. Jadi dia gak cuma validasi perasaan kamu yang, iya kamu bener kok, iya kamu gak salah. Kita kan mau belajar, masa sih kita harus ngelus-ngelus ego kita cuman karena kita pengen kelihatan bener. Tapi sebenarnya di dalam hati kita kan acak-acakan. Di dalam hati kita tuh kayak, aduh kenapa ya masih ada ganjelan, aduh kenapa ya masih ada sakit hati. Karena kita ngerasa bahwa diri kita tuh butuh sesuatu pemikiran sudut pandang lain yang ngebenerin. Karena di antara rasa sakit yang kamu terima itu ada pelajaran hidupnya. Percaya nggak percaya, ketika orang tidak mengambil pelajaran hidupnya, itu 1 tahun 2 tahun akan keulang pola yang sama, kejadiannya sama, walaupun orang-orangnya berbeda. Karena itu akan muter terus di situ. Kalau pelajaran yang nggak didapat, bakal kejadian lagi hal yang sama.
Jadi datang ke orang yang ngerti, kamu bisa curhat, kamu bisa apa ya, dalam arti bertukar pikiran, karena nggak semua yang kamu pandang, nggak semua yang kamu ngerti itu bener gitu. Ada pikiran-pikiran yang lain yang bisa membuka pikiran kamu. Oh, berarti selama ini gue salah ya. Dan satu hal ya, aku adalah orang yang suka belajar. Ketika aku ngerasa aku sakit, aku nggak stabil, aku datang ke temen yang ngerti, temen aku yang paham banget tentang kehidupan. Dia ngasih aku solusi bahwa, lo tau nggak salah lo di mana, Noy? Lo tuh terlalu jadi orang naif. Lo ngira semua orang tuh baik, semua orang tuh malaikat yang akan bantuin kita. Dan pada realitanya, di dunia luar itu nggak semuanya malaikat. Bahkan ada yang berpura-pura buat baik-baik aja sama kamu, tapi kenyataannya dia nggak bantuin kamu. Dia cuma manis aja di depan kamu, tapi setelah itu dia lupa. Dan realita kehidupan kayak gitu. Dan yang paling aku bener-bener apa ya, ngerasa kayak aku harus jadi orang yang kuat berdiri di kakiku sendiri itu adalah ketika aku ngerasa bahwa gak ada orang yang bantuin aku kecuali diriku dan Allah gitu ya. Kamu mau kenal pejabat, mau kenal orang-orang hebat, belum tentu dia bantuin kamu. Yang bisa bantuin kamu tuh Allah dan diri kamu sendiri. Yang kelima, yang terakhir, pelarian rasa sakit. Ini kamu harus minum vitamin. Karena ketika jiwa kamu terguncang, kamu mendapatkan shock yang berat dalam situasi yang lagi kacau, kamu minum vitamin. Dan kalau kamu susah tidur di malam ya, kamu bisa minum vitamin yang ada obat ngantuk. Ya pokoknya tanya ke apotek gitu ya, saya lagi insomnia, lagi banyak pikiran gitu. Karena pikiran itu sangat berpengaruh. Badan kamu nih ngantuk nih, tapi pikirannya jalan terus gitu ya, gimana gimana solusinya gimana. Ya salah satunya kamu harus minum vitamin yang ada obat tidurnya, yang ada bisa bikin kamu ngantuk. Karena kamu harus sayang sama diri kamu, jangan sampai kamu sakit, apalagi ngedrop. Aku sering banget tuh kalau ada masalah tiba-tiba sakit, dirawat gitu. Kalau dipikir-pikir, dulu lemah banget gue gitu kan, dulu gue dikit-dikit diinfus, dikit-dikit dirawat gitu kan. Ternyata pada saat aku lagi nggak stabil, lagi ada masalah, minum vitamin, vitamin yang ada obat tidurnya yang bisa bikin aku tidur nyenyak, besok paginya aku bisa fresh. Jadi semalaman itu ya udah waktunya tidur tidur gitu guys. Oh ya, aku ada ebook namanya tuh Sembuh dari Luka. Pokoknya jangan lupa beli ebooknya, semoga bisa membantu kamu. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.